Silakan duduk teman-teman. Iya. Bulan ini kita masih masuk rally hari ini nggak ada PPT. Saya berharap teman-teman bisa lebih fokus dan mencoba menangkap apa yang kita bisa pelajari bersama. Sepanjang dari bulan yang lalu kita sedang membahas tentang faith fighter, gitu ya. Petarung iman, pejuang iman. Nah, ini berarti tema yang ke-6 ya dari bulan yang lalu. Nah, minggu lalu kita belajar tentang Abraham dan Sarah. Hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi yang namanya Gideon. Nah, ada nggak sih di antara kita yang nggak pernah ragu dalam hidup kita? Nggak pernah ngalamin ragu, nggak pernah merasa ragu, nggak pernah merasa takut. Ada? Ada? Kayaknya kalau ada yang nggak pernah ngalamin, nggak pernah punya rasa takut, mungkin kalian kalau nyebrang juga nggak peduli itu lampu merah, lampu hijau jalan, gitu ya. Mungkin kalian akan naik ke gedung lantai di atas Trans itu dan kemudian kalian akan terjun dan sambil bernyanyi, I believe I can fly. Gitu. Saya pikir semua orang punyalah rasa takut dan kita pernah ngalamin rasa takut, rasa ragu. Saya pikir kenapa sih kita kadang ngerasa takut, kenapa kita kemudian ngerasa ragu dengan hidup kita, khususnya masa depan kita. Dengan hal-hal yang kita perlu jalani, saya pikir ada banyak hal, ada banyak faktor, ada banyak alasan, tapi setidaknya mungkin biasanya pada paling umum itu satu, karena orang takut gagal. Ya enggak sih? Orang takut gagal dan orang merasa bahwa kalau dia gagal dia ngerasa buang-buang waktu selama ini. Gitu. Sehingga orang gak berani melangkah, orang gak berani membuat sebuah keputusan, orang gak berani untuk bertindak karena ketakutan itu disebabkan faktor takut gagal. Tapi kadang ada juga orang-orang yang ngerasa apa ya, bukan cuma takut gagal tapi ngerasa gak mampu gitu. Ini makanya terlalu besar buat saya. Ini kayaknya terlalu berat buat saya nggak bisa. Saya nggak punya kapasitas sebesar itu untuk bisa mengerjakan semua hal-hal besar ini. Itu dua hal paling nggak yang saya pikir seringkali menjadi faktor atau alasan kenapa kemudian kita kadang jadi ragu dengan hidup kita ragu dengan masa depan kita ragu bahkan kita takut dengan hari depan kita. Hari depan seperti apa ya? Tuhan kayaknya hidup saya ini di atas itu awan itu seperti awan tembaga. Tanah yang saya jalani sepertinya tanah yang terkutuk. Segala yang saya jalani saya usahakan sepertinya tidak menghasilkan apapun. Kemudian membuat kita ragu tentang hari depan dan kita meragukan Tuhan. Dan kemudian ketakutan itu timbul bahkan menguasai hidup kita. Semua orang bisa takut, semua orang pernah takut, semua orang punya rasa takut. Tapi buat saya yang paling penting adalah begini. Jangan biarkan hidup kita itu dikuasai ketakutan. Itu dua hal yang berbeda. Orang punya rasa takut dengan orang hidupnya dikuasai ketakutan itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah hari ini dari kisah Gideon ini saya mau kasih opsi sama teman-teman. Karena saya dikasih bahannya dari pasal 6 sampai pasal 8. Gitu. Hakim-hakim pasal 6 sampai pasal 8. Jadi teman-teman mau dengar saya khotbah atau mau kita baca ayat dan kemudian kita pulang. Itu ada 3 pasal banyak banget. Ya, kita nggak mungkin baca semuanya tapi saya berharap teman-teman nanti di rumah coba. Ada banyak pelajaran yang menarik sebenarnya dari Gideon ini. Sepanjang pasal 6 sampai pasal 8 ada banyak hal yang kita bisa lihat, bisa kita ambil buat hidup kita. Nah, tapi ada beberapa hal aja yang saya mau bagiin buat teman-teman dan mungkin dari satu pasal saya hanya ambil satu pelajaran, prinsip penting yang saya pikir itu perlu untuk kita pahami bersama. Gitu. Nah, dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 kita nggak akan baca, tentu kita hanya akan nanti ada beberapa ayat yang saya mau kita baca sama-sama, tapi saya berharap teman-teman nanti di rumah luangkan waktu untuk baca pelan-pelan dan kemudian bisa menangkap. Siapa tahu teman-teman bisa dapat hal-hal yang jauh lebih
hal-hal baru atau hal-hal yang jauh lebih baik lagi ke depan buat hidup kalian. Nah, saya ingin memulai dengan satu hal begini. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa Tuhan itu Tuhan itu punya greater vision gitu. Ada visi yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Tuhan itu, saya pribadi meyakini bahwa Tuhan itu selalu punya maksud dan tujuan atas dan melalui hidupnya kita. Ada the greater vision, ada visi yang jauh lebih besar yang sebenarnya terbentang di depan sana. Yang kepada visi yang jauh lebih besar itulah seharusnya kita bergerak maju. Tegak lurus berjalan ke sana. Supaya sampai pada akhirnya kita mencapai visi besar, visi orang bilang, ada yang bilang blueprint-nya Tuhan buat hidupnya kita. Ada yang bilang destiny-nya Tuhan buat hidupnya kita. Gitu. Nah, dari kisah Gideon ini saya ingin coba kita sama-sama melihat beberapa hal yang saya berharap itu bisa jadi berkat buat teman-teman. Karena realitanya untuk kita bisa mencapai the greater vision itu, visi yang jauh lebih besar itu, blueprint destiny Tuhan itu buat hidup kita, itu gak pernah mudah, realitanya gak pernah mudah. Jalan yang kita lalui itu faktor terbanyaknya itu adalah jalan yang berliku, bahkan jalan yang terjal. Enggak pernah jalan itu lurus dan semuanya baik-baik saja dan kemudian tiba-tiba kita bisa mencapai visi yang paling besar, tujuan terbesar Tuhan buat hidupnya kita. Enggak pernah ada. Selalu ada prosesi kehidupan yang mesti kita jalani. Nah, kita masuk ke pasal yang ke-6. Teman-teman boleh buka Alkitabnya dan mungkin nanti saya minta tolong Ira, karena Ira yang pegang mic, jadi Ira bisa bantu bacakan beberapa ayat yang perlu kita baca. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ada pelajaran yang menarik dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Kalau kita baca, nanti teman-teman baca di rumah, baca dengan teliti, dengan cermat, maka kita akan menemukan ada beberapa hal yang ganjil, ada beberapa hal yang janggal di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Ira boleh bacain ayat yang ke-11, Ra? Hakim-Hakim 6 ayat ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, anak Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Itu kejanggalan pertama. Gideon mengirik apa? Gandum di tempat pemerasan anggur. Nyambung enggak? Orang mengirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum. Orang memeras anggur ya dilakukan di tempat pemerasan anggur. Orang mengirik gandum, teman-teman kalau pernah lihat orang panen padi, ada yang dilakukan di dalam gua di tempat yang tersembunyi yang lembab begitu, ada? Nggak ada. Orang mengirik gandum itu harus di tempat yang terbuka. Supaya apa? Gabahnya lah, apanya lah terbang itu nggak jadi satu dengan gandumnya, bulir gandumnya itu. Tapi Gideon melakukan itu justru bukan di tempat pengirikan gandum, dia melakukannya di tempat pemerasan anggur. Orang meras anggur itu di tempat butuh tempat yang lembab. Kalau di tempat yang terbuka anggur itu akan rusak. Tapi justru Gideon mengirik gandum itu di tempat yang lembab. Ayat berikutnya, bagian berikutnya akhir itu dibilang, di bagian akhir dibilang begini, supaya apa? Tersembunyi dari orang Midian. Jadi ternyata memang ada ketakutan yang dialami Gideon hari itu. Dia takut sama orang Midian. Kenapa? Kalau kita baca di ayat yang pertama, kita akan melihat di situ bahwa ternyata memang selama 7 tahun orang-orang Israel itu ada di bawah kuasanya, kendalinya, penjajahannya, istilahnya orang-orang Midian. Karena dosa. Tuhan yang menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Jadi selama 7 tahun itu ketika orang-orang Israel mau panen, wah itu orang-orang Midian jarah, dia rampok, dia rusak semuanya. Selama 7 tahun orang-orang Israel benar-benar hidup dalam ketakutan. Nah dari sini kita melihat bahwa ternyata Gideon itu memang seorang yang penakut. Dia seorang yang penakut.
Tapi saya pikir ketakutan dia itu sesuatu yang wajar. Kebayang gak sih teman-teman, kita ada di situasinya Gideon. Kita ada dalam situasi orang-orang yang memusuhi kita, hidup kita ada di dalam tekanan, di dalam ancaman. Dan kemudian kita bisa bekerja dengan tenang, saya pikir enggak. Jangankan yang begitulah, pandemi aja dulu. Ingat awal-awal pandemi itu? Kita keluar rumah aja enggak berani loh. Kita lagi belanja, ada orang batuk, oh itu lari loh. Saya pernah cerita rasanya, saya di Jogja, tuh sis, di Jogja. Saya tuh memang habis makan pedas, jadi keselak gitu ya. Orang Sunda bilang apa? Kebeset gitu. Nah, besekan gitu. Itu orang langsung lari semua loh. Jadi ada hal-hal yang memang jadi faktor kenapa orang kemudian takut. Tapi setidaknya dari sosok Gideon ini kita melihat bahwa memang dia orang yang penakut. Sekalipun alasannya cukup masuk akal. Ayat 14-15 Ra. Ayat 14-15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, kita melihat bahwa kemudian ketika Tuhan memanggil Gideon untuk mencapai greater vision-nya Tuhan, visi besar yang Tuhan sediakan buat Gideon itu begini. Tuhan mau Gideon itu menjadi pembebas buat bangsa Israel. Itu visi besar yang Tuhan sediakan buat Gideon. Tapi waktu Gideon dipanggil Tuhan, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memakai Gideon untuk membebaskan bangsanya dari orang Midian. Ini jawabnya Gideon. Saya juga dari suku yang paling kecil. Habis itu saya paling muda di keluarga saya. Kenapa mesti saya? Apa iya saya bisa? Siapa sih saya? Nah, saya cuma remah-remah gitu kan. Kita melihat bahwa Gideon bukan hanya seorang penakut, tapi dia adalah orang anak muda yang cukup inferior. Dia cukup minder. Dia merasa dirinya tidak mampu, dia merasa dirinya nggak layak untuk melakukan sesuatu yang besar yang Tuhan mau untuk kerjakan. Dia memandang dirinya sendiri dengan cara-cara yang negatif, dengan cara yang tidak sehat. Nah kemudian kalau saya tanya sama teman-teman, orang yang model begini kira-kira cocok nggak jadi pemimpin? Penakut, minder, inferior, ngerasa nggak mampu, itu bisa. Orang model begini cocok nggak jadi pemimpin? Teman-teman mau nggak dipimpin orang model begitu? Punya pemimpin tapi nggak bisa saya mah. Udah kamu aja anak buah saya mah nggak bisa. Ada sedikit masalah, mengeluh. Kita pasti bilang enggak, orang model begitu enggak bisa jadi pemimpin. Tapi kemudian yang menarikkan begini, justru orang yang penakut, orang yang inferior, orang yang minder itu yang Tuhan bilang, aku menetapkan engkau menjadi pahlawan buat bangsa Israel. Orang yang suka ragu, karena keraguannya kalau kita baca tuh sampai 4 kali dia minta tanda bahwa memang benar-benar Tuhan mau pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel dari Midian. Berulang kali dia minta tanda dari Tuhan. Baru dia jalan. Penakut, enggak pede iya, inferior iya, minderan iya. Orang model begini Tuhan bilang, aku menetapkan engkau menjadi pemimpin, pembebas buat bangsamu. Bahkan di ayat 12 dikatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian.
Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. What? Janggal nggak? Ganjil nggak? Aneh nggak? Orang penakut, minder, inferior, ragu-ragu, nggak percaya diri. Tuhan bukan hanya menetapkan dia jadi pahlawan. Tuhan bilang begini, pahlawan yang gagah perkasa. Masuk akal nggak? Buat saya, kalau kita bicara secara sederhana aja, yang namanya pahlawan itu satu, dia pasti pemberani. Ya enggak sih? Pahlawan-pahlawan zaman perang dulu itu enggak ada yang penakut. Lihat orang musuh bawa senjata, aduh enggak jadilah, janganlah, enggak bisa saya. Enggak bisa, yang namanya pahlawan itu dia mesti pemberani. Dia orang yang rela berkorban, itu pahlawan. Orang bisa disebut sebagai pahlawan ketika dia sudah menunjukkan kontribusinya buat bangsanya. Apalagi ini pahlawan yang gagah perkasa. Teman-teman bisa menangkap maksudnya pahlawan gagah perkasa? Orang disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa, tapi sebutan gagah perkasa itu, pahlawan gagah perkasa itu disematkan pada sosok pribadi yang penakut dan inferior. Orang pada pribadi yang ngerasa dirinya nggak bisa, ngerasa dirinya nggak mampu. Orang model begitu Tuhan bilang, ya pahlawan yang gagah perkasa. Tapi buat saya itulah menariknya Tuhan. Nah, pelajaran pertama dari pasal yang ini sini buat teman-teman, buat kita belajar jadi begini. Sebenarnya kita nggak beda jauh sama Gideon. Bukankah kita lebih sering cenderung melihat sisi negatifnya kita, kekurangan dan kelemahannya kita dibandingkan kelebihannya kita? Benar nggak? Kita condong menilai diri kita ini nggak mampu, kita condong lebih melihat sisi kelemahan dan kekurangan diri kita dibandingkan kita melihat kelebihan kita. Ataupun orang lain. Sama. Kadang kita pun menilai orang lain. Yang sering kita soroti dari hidupnya orang lain itu tentang kelemahan dan kekurangannya. Kita jarang melihat kelebihannya. Makanya untuk mencapai visi terbesar yang Tuhan sediakan itu bukan jalan tol. Itu jalan berliku, naik turun, terjal. Penuh bahaya. Tidak akan pernah mudah. Tapi sore hari ini Tuhan kita belajar begini. Sekalipun Gideon melihat dirinya secara negatif, tapi toh Tuhan melihatnya dari sisi yang positif. Itu bedanya kita sama Tuhan. Jadi saya mau bilang sama teman-teman begini. Seragu apapun kita tentang hari depan kita, setakut apapun kita tentang hari depan kita, seminder apapun kita, seinferior apapun kita, sebesar apapun perasaan kita merasa bahwa kita ini nggak mampu, dan kemudian kita bilang orang-orang model kita ini nggak akan mungkin berhasil dan sukses di masa depan. Tapi saya mau bilang, seperti Tuhan melihat Gideon dari sisi positifnya, Tuhan pun melihat kita dari sisi positifnya. Masalahnya, kita cenderung melihat diri kita dalam sisi kelemahan kita dan kekurangan kita. Itu yang membuat kita semakin ragu, membuat kita semakin takut untuk melangkah. Dan membuat kita akhirnya benar jadi seperti apa yang kita katakan. Kita mah gak bisa apa-apa, gak akan jadi apa-apa. Bukan karena Tuhan memang tidak pengen kita jadi apa-apa. Karena kita sendiri melihat diri kita, menilai diri kita begitu miskin dan rendah, gak punya apa-apa dan gak bisa lakukan apa-apa. Tuhan menilai kita positif, kita menilai diri kita negatif. Itu masalahnya. Kita lebih senang melihat kekurangan dan kelemahan kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Perbedaan cara pandang antara Tuhan dengan cara pandang kita manusia. Makanya waktu Tuhan bilang,
Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang apa? Saya mah kaum paling kecil di antara suku saya. Di keluarga saya mah paling muda. Masa iya saya bisa? Kenyataan dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur itu pun bukti bahwa dia memang memiliki rasa takut. Tetapi orang yang penakut itu yang Tuhan bilang kamu adalah pahlawan gagah perkasa. Sama seperti Tuhan percaya sama Gideon, saya mau bilang begini teman-teman, seperti itulah Tuhan percaya sama kalian. Tidak peduli seberapa besar rasa ragu dan takut kita tentang hari depan. Tidak peduli seberapa besarnya kita melihat kelemahan dan kekurangan diri kita. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan melihat kita bukan dari kelemahan kita. Dia melihat kita dari sisi positif kita. Saya mau tunjukkan sisi positif Gideon. Sesuatu yang ganjil, sesuatu yang janggal ketika dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Apa pelajaran berharga dari kisah itu? Satu, kita melihat penakut itu sisi negatif. Sisi positifnya apa? Tanggung jawab. Gideon ada dalam situasi keadaan bangsanya yang tertekan, terintimidasi, ketakutan yang luar biasa, 7 tahun loh. 7 tahun. Tapi Alkitab catat dia tetap mengirik gandum, sekalipun itu dia lakukan di tempat pemerasan anggur. Tanggung jawab. Saya coba mengandai-andai. Ini adalah gambaran rasa tanggung jawab Gideon buat keluarganya, buat mama papahnya, buat kakak adiknya mungkin, buat kaum keluarganya. Saya harus mengirik gandum supaya mereka bisa makan. Saya nggak mungkin bersembunyi di rumah dan tidak mengirik gandum. Mau makan apa? Kalau Gideon nggak mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, entah mungkin itu debunya kemana-mana, dari mana dia dapat makanan? Kalau dia bersembunyi di dalam ketakutannya itu dan diam di rumah. Dia memang bersembunyi karena rasa takutnya. Tapi di balik rasa takutnya itu saya melihat ada sebuah tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Dan ketika dia melakukan itu sekalipun secara sembunyi-sembunyi, itu menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan itu pun ada resikonya. Makanya waktu Gideon melihat dirinya secara negatif bahwa dirinya adalah seorang penakut, Tuhan melihat secara positif, kamu pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan melihat positif, kita melihat diri kita seringkali negatif. Seberapa banyak teman-teman yang ragu atau yang yakin dengan masa depan kalian? Atau mungkin kalian juga nggak yakin. Nanti kira-kira 10 tahun lagi gimana? Gendong anak meren kak. Gak tahu. Kadang kita nggak sadar ada greater vision, ada visi besar yang Tuhan sediakan di depan sana. Ada mimpi, ada tujuan besar yang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya kita dan melalui hidupnya kita. Kadang kita nggak bisa melihat itu. Tuhan itu nggak pernah memandang kita itu nggak berguna. Buat Tuhan kita itu pahlawan. Coba bilang depan sama sebelahnya, kamu pahlawan buat keluargamu. Kamu pahlawan buat gerejamu, kamu pahlawan buat hidupmu, kamu bahkan pahlawan buat bangsa. Yakin kalian pahlawan? Yakin gak kalian pahlawan? Yakin gak? Ragu-ragu kan? Kalaupun hari ini kalian ragu, Tuhan tetap berikan kepercayaan bahwa kalian itu pahlawan gagah perkasa di masa depan. So pesan saya, bangkit. Jangan hidup dalam ketakutan terus menerus.
keluar dan bertanggung jawablah. Seberat apapun, sesulit apapun jalan hidup ini, kita mesti tempuh dengan rasa tanggung jawab besar. Hanya orang-orang yang bertanggung jawablah yang akan memiliki kapasitas yang semakin besar, kepercayaan semakin besar, dan masa depan yang semakin terbentang dengan semakin besar. Itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya dapat ayat banyak banget nih. Saya baca bolak-balik sampai 5 kali juga capek juga. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Itu pelajaran yang pertama. Kita melihat bahwa kita itu pahlawan di mata Tuhan. Jadi mulai hari ini stop menilai dan memandang diri kita sendiri rendah. Berhenti menilai diri kita ini gak berguna. Berhenti menilai bahwa diri kita ini gak bisa bikin apa-apa. Stop. Buat Tuhan, kita pahlawan. Pahlawan buat hidup kita sendiri. Pahlawan buat keluarga kita. Pahlawan buat komunitas kita. Pahlawan buat gereja kita. Bahkan mungkin saja Tuhan mau kita jadi pahlawan buat bangsa ini. Who knows? Kita baru akan tahu setelah kita tiba di sana. Nah, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini cerita bagaimana ketika Gideon berperang gitu. Nah, kalau kita cerita bahas tentang Gideon berperang, pasti semua tahu sekolah minggu. Apa yang paling menarik dari kisah pertarungan antara Gideon dengan orang Midian? Tentara Midian jumlahnya 135.000 orang. 135.000 orang. Gideon hari itu kumpulkan rakyatnya, orang-orang Israel terkumpul kurang lebih 32.000. 135.000 banding 32.000. Tapi di pasal yang ke-7 kita akan melihat Tuhan bilang itu terlalu banyak. 32.000 itu terlalu banyak untuk melawan 135.000. Hah? Kalau kita bilang ini ari maneh 135.000 sama 32.000 aja itu udah timpangnya udah luar biasa. Tuhan masih bilang itu terlalu banyak. Disaring akhirnya sisa 10.000. 10.000 Tuhan masih bilang terlalu banyak. Akhirnya terakhir tinggal sisa berapa? 300. 300 melawan 135.000. Berarti satu tentara Israel harus melawan 450 tentara Midian. What? Sejago-jagonya perang, sejago-jagonya kamu Hans berantem, kamu kebayang melawan 450 orang. Mungkin kamu bisa mengalahkan 449 orang, tapi 450 orang kamu udah kehabisan tenaga. Tapi apa iya kita bisa mengalahkan 400 orang seorang diri? Tapi dari sini kita belajar bahwa buat Tuhan, keberhasilan, kemenangan itu bukan tentang jumlah. Kita akan mencapai masa depan kita akan mencapai visi besar yang gambaran besar, blueprint, destiny Tuhan buat hidupnya kita. Itu bukan tentang jumlah. Artinya kadang tidak selalu bicara tentang kapasitas kita. Kapasitas itu akan berjalan, buat saya. Kapasitas itu akan terus berjalan beriringan. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita maju, kapasitas itu akan semakin besar. Semakin kita serius, kita akan semakin mengalami yang namanya perentangan kapasitas. Itu mutlak. Kebayang satu orang melawan 450 tentara Midian. Itu nggak masuk akal. Sama sekali nggak masuk akal. Kalau kita bicara hukum perang, kalau mau perang dan kemudian menang melawan musuh kita, minimal jumlahnya seimbang lah. Ya kalaupun beda 100, 200 oke lah. Ini bedanya 135.000 banding 300 orang. Satu orang melawan 450. Bagaimana bisa? Tapi kemudian saya teringat, iya ya, ini mengingatkan saya tentang kisah Elia ketika dia melawan 450 Nabi Baal. Buat Tuhan,
Jumlah itu gak penting. Buat kita, kenapa kita gak perlu takut? Satu saja prinsipnya. Penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan, itu poin pentingnya. Gideon menang bukan karena mereka jago perang, enggak. Bahkan nanti kita akan melihat kemenangan pun orang-orang Israel itu pun bahkan gak berperang kan. Mereka cuma niup sangkakala, mereka riweuh sendiri dan akhirnya pada mati, pada kabur sendiri. Dan kemudian kita suka bilang Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi jumlah sedikit itu untuk mengingatkan Gideon dan orang Israel. Kalau kamu menang, jangan belagu. Bukan kamu yang membuat kamu menang. Tapi aku, kata Tuhan. Jadi kadang ketika kita sadar bahwa kita gak punya kapasitas yang besar, kita ngerasa bahwa kita punya ketakutan yang justru lebih besar, kita gak yakin dengan masa depan kita, kita ragu dengan masa depan kita, justru itu menjadi alat untuk kita sadar bahwa memang kita ini butuh Tuhan dalam hidup ini. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan yang pegang kendali. 5 roti 2 ikan. Memberi makan 15.000 orang. Gimana ceritanya? Tapi buat Tuhan mustahil? Alkitab mencatatkan. Baca Alkitab dan kita akan menemukan banyak hal yang gak bisa dilakukan dan gak mungkin dilakukan manusia. Itu menjadi sesuatu yang mudah buat Tuhan. Bukan tentang siapa kita. Hidup ini tentang siapa yang bersama dengan kita. Itu penting. Baju ini kalau saya yang pakai, teman-teman juga paling menilai harga berapa ini? Ya paling mahal 150 lah paling. Tapi coba baju ini dipakai Raffi Ahmad. Beda. Ira pakai daster harga 50.000. Orang gak terlalu ini. Tapi coba Nagita yang pakai. Baju artis, mehong. Padahal itu sarua kayaknya 50.000. Beli di sana gede bagi oke. Poinnya begini teman-teman. Kadang kita ini perlu sadar bahwa sesuatu itu menjadi berharga. Terkadang bukan karena sesuatunya itu berharga. Tapi tergantung di tangan siapa. Hidup kita ini berharga bukan karena kita berharga. Tapi karena kita di tangan Tuhan makanya kita berharga. Kita ini hebat bukan karena kita hebat. Tapi karena di tangan Tuhan kita hebat. 20 tahun yang lalu orang bilang saya gak akan pernah jadi apa-apa. Hari pertama saya di sel masuk penjara gara-gara nyalain petasan di sekolahan. 3 hari. Gara-gara mau nyalain petasan di sekolahan aja orang langsung ngecap saya sampah. Dan semua orang menjauhi saya dan semua bilang, gak ada gunanya kamu. Penyakit di tengah keluarga. Dibuanglah saya ke Pulau Sumatera. Kadang kita menilai, orang lain menilai kita terlalu rendah. Gak masalah. Tapi jangan pernah nilai diri kita sendiri rendah. Hari ini, start hari ini. Sadar, ingat, kita pahlawan. Saya gak bilang hari ini saya pahlawan buat keluarga saya. Tapi setidaknya hari ini banyak hal yang bisa saya lakukan buat keluarga saya. Mungkin sampah, tapi sekarang sampah didaur ulang juga berguna kan? Tapi jangan jadi sampah. Oke ya? Buat Tuhan gak ada yang mustahil gitu.
Buat Tuhan jumlah itu nggak penting. Kalau Tuhan menyertai, nah ini poinnya. Kalau Tuhan menyertai, apa sih yang nggak mungkin? Apa yang nggak bisa kalau Tuhan menyertai? Apa yang mustahil kalau Tuhan menyertai? Kalau Tuhan beserta kita, apakah kita harus punya kontribusi yang besar untuk kemudian kita menjadi besar, menjadi hebat, menjadi berhasil? Saya pikir enggak. Kalau kontribusi kita itu lebih besar dari kontribusinya Tuhan, belagu kita pasti. Nah, kita enggak akan merasa bahwa Tuhan itu hebat. Kita justru akan merasa kitalah yang hebat. Semua karena saya, semua karena saya, semua karena saya. Tapi justru di dalam keterbatasan, kelemahan, kekurangannya kita, itu yang bikin kita sadar, kalau bukan Tuhan, enggak mungkin saya bisa kuliah hari ini. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin saya yang cuma lulusan SD, SMP, SMA bisa seperti hari ini. Jangan pernah lupakan cerita Tuhan dalam jalan hidup kita. Tuhan selalu punya andil dalam perjalanan kita. Kita yang kadang enggak pernah menghargai dan menyadarinya. Gitu. Jadi segala sesuatu tergantung di tangan siapa. Di tangan Tuhan, kita yang mungkin bagi orang rendah, miskin, tidak berguna, sampah, itu bisa jadi sesuatu yang berharga. So pastikan bahwa hari ini kita ini ada di tangan yang tepat. Kita ada di tangan yang tepat. C.S. Lewis pernah berkata begini, bahwa penderitaan itu seperti pengeras suara Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Menarik. Penderitaan itu seperti pengeras Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Jadi kadang memang penderitaan, persoalan, tekanan, kesulitan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang kita alami, kita rasakan, itu menolong kita untuk kita kembali fokus sama Tuhan. Ya kalau kita udah susah, udah banyak pergumulan, masih gak inget Tuhan, nah itu mah ting. Kita biasa mengenal orang udah nyaman, gak inget Tuhan. Ini udah susah, udah banyak pergumulan, masih gak inget Tuhan. Sudahlah itu. Jadi dua hal. Pertama kita belajar bahwa Gideon itu pahlawan. Dia penakut, tapi Tuhan melihat sisi negatifnya. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Jadi apakah kita bertanggung jawab buat hidup kita hari ini? Itu pertanyaan buat kita masing-masing. Yang sekolah, sudahkah kita bertanggung jawab? Kita yang bekerja, sudahkah kita bertanggung jawab? Kita yang berkeluarga, sudahkah kita bertanggung jawab? Pikirkan itu baik. Yang kedua, kemudian kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu penting buat kita. Bukan tentang kita. Kita ini hanya sebongkah batu hitam. Tapi kalau itu di tangan Tuhan, batu itu bisa jadi mutiara yang mahal. Mungkin kita hanya sebongkah batu, tapi ketika bongkahan batu itu ada di tangan Michelangelo, itu jadi sebuah karya yang besar. Jadi tergantung hari ini kita ada di tangan siapa. Pikirkan itu baik. Oke, terakhir, pasal yang ke-8, banyak banget ya. Pasal 8 saya pengen kita fokus di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-35. Di ayat 22 dibilang begini, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Nah, menarik jawab Gideon. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah, sampai di sini benar. Sampai di situ betul. Bahwa yang harusnya berkuasa, berdaulat, memerintah, jadi raja buat bangsa Israel itu bukan Gideon, tapi Tuhan. Sampai di situ betul.
cara pikir, cara pandangnya Gideon itu tepat. Tapi kemudian jadi masalah adalah begini, di ayat 24 dan seterusnya. Itu masalahnya. Dia kumpulkan orang-orang Israel, suruh ngumpulin emas. Di sini dikatakan terkumpul berapa? 1.700 sikal. Saya hitung-hitung itu sekitar 19 kilo. Ada teman-teman cewek yang pakai emas 19 kilo ada? Ada? Juan pakai anting 19 kilo? Lu jalan begini Juan. Telinga udah sampai ke bawah. 19 kilo. Dan ini mulai jadi masalah. Mungkin Gideon gak pernah punya maksud sejahat itu. Gak pernah punya maksud seburuk itu. Dia hanya kumpulkan emas dan kemudian dia bikin baju efod. Baju efod itu bajunya imam besar. Saya percaya Gideon gak pernah punya niat supaya orang Israel itu kemudian menyembah baju efod itu. Enggak. Saya percaya bahwa Gideon bikin baju efod dari emas itu hanya untuk sebagai pertanda mengingatkan orang Israel. Ingat ya, kita bebas dari orang Midian itu karena Tuhan. Hanya sebagai pengingat buat mereka. Masalahnya orang Israel kemudian menyembah baju efod itu dan menjadikannya berhala. Makanya dikatakan di ayat 27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kota, di Ofra. Nah, saya pikir ini hanya untuk jadi sebuah monumen, peringatan, tugu peringatan buat orang Israel. Bahwa keberadaan mereka, bebasnya mereka dari orang Midian, itu karena Tuhan. Tapi di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. So pelajarannya buat teman-teman, buat kita semua adalah begini. Berkat itu bisa jadi berhala. So waspada. Waktu kita ngerasa kita belum diberkati, kita berdoa minta berkat. Tapi waktu kita diberkati begitu rupa, hati-hati, itu bisa jadi berhala. Orang Israel minta bebas dari orang Midian, ketika Tuhan berikan kebebasan. Justru maksud hati untuk membuat monumen peringatan tentang kebaikan Tuhan, besarnya Tuhan, justru membawa mereka berlaku jahat kepada Tuhan. Lihat aja siklusnya orang Israel. Masa Deborah, 40 tahun, satu generasi orang Israel hidup aman. Masuk di zamannya Gideon ini, mereka berlaku serong, penyembahan berhala. 7 tahun kemudian mereka dihukum, diserahkan ke tangan orang Midian. Kemudian Tuhan pakai Gideon dan kemudian ayat itu di bawah, kemudian kita akan lihat di situ. Selama 40 tahun amanlah, tentramlah orang Israel. Satu generasi. Generasi berikutnya di tangan Gideon, di bawah tangan anaknya Gideon, hancur. Gideon punya anak berapa? Ada yang tahu? 70. Kamu kok bengong Yub? Kaget dengar punya 70. Saya pikir kayaknya Salomo aja gak dibilang sih memang anaknya berapa ya gitu. Tapi sejauh yang saya baca di Alkitab sampai hari ini, kayaknya Gideon yang paling banyak punya anak 70. Tapi tahukah kita? 70 anak, satu anak yang kemudian Ahimelek yang kemudian menjadi raja mengganti Gideon, dia bunuh 69 saudaranya. Berkat itu bisa jadi berhala. Berkat itu bisa berubah jadi kutuk. So hati-hati ketika kita mulai diberkati. Daud itu tidak jatuh ketika dia dalam masalah. Kapan Daud jatuh? Ketika dia lagi duduk santai di atas sotoh. Teman-teman yang pacaran, hati-hati. Kalian gak akan jatuh sebelum kalian jadian. Ya enggak? Jadian aja belum gimana mau jatuh. Tapi kalian akan punya potensi jatuh. Kalau sudah jadian. So waspada. Aware. Hati-hati.
take care, jaga diri baik-baik. Jaga hidup baik-baik. Ingat, Tuhan punya maksud besar, tujuan besar, masa depan yang cerah itu di depan sana. Pandang itu, ingat itu, pegang itu, kejar itu. Tantangan ada, pasti ada. Tapi tantangan itu seharusnya semakin memperbesar kapasitas kita. Nih, Hans suka nge-gym ya Hans? Oh enggak. Kalau suka nge-gym, ada yang ngangkat sedotan kemudian ototnya jadi gede? Nggak ada. Kalau ototnya mau gede dia mesti angkat barbel. Beban, berat, persoalan itu seharusnya semakin memperbesar kekuatan kita. Semakin memperbesar kapasitas kita. So saya berharap mulai hari ini kita punya cara pandang yang beda tentang diri kita dan hidup kita, tentang masa depan kita. Kalau hari ini teman-teman ada di antara teman-teman yang masih ragu, takut dengan masa depan, kisah Gideon hari ini mengingatkan buat kita semua. Kita bukan sampah. Sekalipun orang menilai kita sampah dan gak berguna, kita bukan sampah di mata Tuhan. Kita berharga dan kita ini pahlawan. So perlakukan diri kita dengan cara yang terhormat. Jangan rendahkan diri kita. Tujuan besar sama seperti Gideon bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi menyelamatkan bangsanya. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti hanya untuk diri kita sendiri. So, jadilah berguna, bernilai buat semua orang.